Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi madadda wa syukru lillahi ala al-in'am bi ni'matil iman wal islam wal iqtida bi sayyidil anam. Thumma salatu ma'a salam ala hadiril aiki wal anam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati, saya muliakan Bapak Ketua DKM Masjid Al-Barakah beserta seluruh jajaran pengurus DKM. Yang saya hormati, saya muliakan seluruh tokoh masyarakat, para sesepuh, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Barakah. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam curahan rahmat, taufik, hidayah, ma'unah Allah subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah, salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan keluarganya serta para pengikutnya, dengan harapan dan doa mudah-mudahan di yaumil qiyamah kelak kita mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Untuk memulai ta'lim kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita awali dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kita memahami ilmu-ilmu agama sekaligus bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Al-hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah bi niyati du'a al-qabul li syafaati rasul bin Hajar al-Asqalani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya, ya masalah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hari ini kita membahas tentang kitab Syiyam, yaitu tentang bab puasa, dan insya Allah nanti akan kita lanjutkan dengan masalah zakat karena terkait dengan bulan Ramadan. Hari ini alhamdulillah atas rahmat dan hidayah serta taufik Allah subhanahu wa ta'ala, kita berada di hari ketiga di bulan suci Ramadan. Ya, puasa itu adalah ibadah al-qadimah, ibadah yang sudah lama, artinya bukan hanya dominasi umatnya Nabi Muhammad SAW, ya. Bahkan disebutkan oleh Allah, ya, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Alladzina min qablikum itu, alal ladzina min qablikum itu para ulama ahli tafsir menyatakan bahwa yang disebut orang-orang sebelum kalian itu adalah, bahkan ada pendapat pertama kali yang melakukan puasa itu adalah Nabi Adam alaihissalam. Ya, Nabi Adam ketika turun dari surga karena melanggar larangan Allah, kemudian beliau makan buah khuldi, maka diturunkan oleh Allah, dikeluarkan dari surga dalam keadaan apa? Terbakar kulitnya sehingga gosong, menghitam sekujur tubuhnya Nabi Adam alaihissalam. Ya, siang malam Nabi Adam beristighfar, mohon ampun kepada Allah, sampai akhirnya kemudian Nabi Adam diberitahu oleh malaikat Jibril bahwa kalau mau kembali kulitnya memutih, maka Nabi Adam diperintahkan untuk puasa pada tanggal 13, 14 dan 15. Itu sebabnya maka 13, 14, 15 dikenal dengan ayyamil bid atau hari putih. Maksudnya adalah karena Nabi Adam saat turun dari surga itu beliau dalam keadaan gosong, badannya menghitam, ya, sekujur tubuhnya menghitam kemudian kembali putih. Nabi Nuh alaihissalam juga diriwayatkan melaksanakan puasa ketika Nabi Nuh pertama kali naik perahu karena banjir bah yang sangat besar. Allah mengadab kaumnya Nabi Nuh, ya. Nabi Nuh diperintahkan untuk membuat kapal, dan kemudian umatnya yang sejumlah 80 orang yang disebut dengan kaum Tsamanin, ya, karena umatnya Nabi Nuh yang beriman cuma 80 orang dari 950 tahun berdakwah, hanya 80 orang yang beriman kepada Allah. Maka mereka yang beriman diperintahkan untuk naik ke kapal beserta beberapa binatang berpasang-pasangan. Nabi Nuh saat itu, ya, kemudian melaksanakan ibadah puasa. Begitu juga dengan
diikuti oleh binatang yang ikut di dalamnya. Nah, Nabi Nuh itu mengarungi bahtera banjir bah itu selama 6 bulan namanya. Jadi mulai awal Rajab sampai kemudian selesai banjir itu surut ketika tanggal 10 Muharram. Ya, jadi selama 6 bulan. Nah, Nabi Nuh setelah selamat dari banjir bah itu, dia melaksanakan puasa selama 1 tahun lamanya. Ya, puasa terus menerus, ya, kecuali hanya 2 hari raya yang beliau tidak melaksanakan puasa. Nah, begitu juga dengan nabi-nabi setelahnya, ya. Nabi Ibrahim alaihissalam juga melaksanakan puasa. Bahkan yang terkenal itu Nabi Daud, ya. Nabi Daud itu sehari puasa, sehari enggak, ya. Jadi puasanya berarti setengah tahun. Nah, kita umat Islam puasanya apa? Sebentar, ya. Disebut oleh Allah ayyamam ma'dudat, hanya beberapa hari saja yang ditentukan. Artinya sebentar dibanding dengan umat Nabi dahulu, ya, puasanya lama. Kalau umatnya Nabi Muhammad puasanya cuman sebentar, cuman 1 bulan. Bahasanya Al-Qur'an itu cuman beberapa hari saja. Nah, itu untuk memberikan gambaran bahwa puasa yang kita laksanakan ini mudah, ya. Nah, maka kalau ada orang merasa sulit berpuasa, itu sesungguhnya bukan karena agama yang sulit, tetapi orangnya yang tidak terbiasa, ya. Itu sebabnya dulu waktu kita kecil, ya, biasanya orang-orang tua kita ngajarin kita kalau belum kuat untuk puasa maka puasa beduk zuhur, ya. Jadi kalau zuhur boleh makan, nanti habis itu puasa lagi, ya. Itu tentu bukan namanya puasa, tetapi itu latihan puasa, ya. Nah, puasanya umatnya Nabi Muhammad itu juga mudah karena cukup hanya tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Kalau zaman dulu puasanya itu lama. Bahkan puasanya tidak hanya sekedar tidak makan, tidak minum, bahkan puasanya tidak berbicara. Jadi selama puasa nggak ngomong, ya. Kalau ngomong batal. Ya coba itu kan susah sekali itu kalau kita misalnya puasa kemudian nggak boleh bicara gitu, ya. Puasanya di samping tidak makan, tidak minum, nggak boleh ngomong. Ya itu susah sekali. Maka puasanya orang zaman nabi-nabi dulu itu sulit. Bahkan waktunya juga lama, di samping tidak berbicara, waktunya juga lama, ya. Waktunya itu puasa itu dimulai dari sejak dia tidur malam, ya. Tidur malam itu kira-kira jam berapa? Kalau kita mungkin jam 10, ya. Jam 10, jam 11 mungkin, ya. Kalau zaman dulu tidur itu ya jam 7. Ya, orang belum ada lampu, ya. Jadi maghrib itu sudah gelap, ya. Kalau sudah gelap ya udah tidur. Nggak ada TV, nggak ada hiburan, nggak ada HP, nggak ada apa-apa. Ya akhirnya kemudian tidur. Maka puasanya biasanya dari kira-kira jam 7, ya. Dan baru berbuka ketika gelap, yaitu ketika jam 7 lagi. Berarti praktis puasanya itu 24 jam. Ya, nah kita kan enak, ya, puasanya ada makan sahur lagi, ya, makan sahur itu, dan bahkan makan sahur itu, ya, sesuatu yang sangat dianjurkan, bahkan banyak keberkahan di sana. Baik, kita baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Kitabus Siyami, kitab tentang puasa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la taqaddamu ramadhana bi shaumi yaumin wala yaumaini, ya. Jangan kalian mendahului puasa Ramadan itu dengan 1 hari puasa atau 2 hari puasa. Illa rajulun, kecuali seseorang kana yasumu sauman, yang dia terbiasa melaksanakan puasa. Falyasumhu, kalau begitu maka hendaklah dia berpuasa. Maksudnya apa? Orang itu kalau sebelum Ramadan, kata Nabi, tidak boleh, ya, puasa 1 hari atau 2 hari sebelum masuknya bulan Ramadan. Maksudnya apa di sini? Inilah yang disebut dengan puasa yaumis syak, ya, puasa pada hari yang diragukan. Karena apa? Karena apakah tanggal itu, misalnya kalau tanggal 29, ya, kalau kayak kemarin itu, ya, Sya'bannya kan cuma 29. Nah, seandainya ada orang ragu-ragu, ini 30 Sya'ban atau 1 Ramadan, maka hendaklah orang itu tidak puasa, ya. Karena pada hari itu namanya puasa yaumis syak. Tapi yaumis syak itu jika memang diragukan.
Tapi kalau tidak diragukan, misalnya memang sudah masuk 1 Ramadan, maka tidak boleh kemudian, saya nggak mau puasa, karena itu diragukan. Ini puasa apa enggak? Nah, nggak boleh begitu. Karena yang diberlakukan tidak boleh puasa itu, kalau belum jelas, itu 1 Ramadan atau masih tanggal 30 Sya'ban. Nah, kalau memang belum jelas maka kita tidak boleh berpuasa. Kenapa? Karena dalam Islam itu puasa itu kan harus niat. Lah kalau ada orang niat kemudian ini Sya'ban atau Ramadan masih ragu-ragu, maka niatnya tidak boleh, ya. Niatnya tidak sah, ya. Karena apa? Berarti ada keraguan. Nah, disinilah maka Nabi melarang dari sisi yang pertama. Kecuali kata Nabi, illa rajulun kana yasumu sauman, kecuali orang yang terbiasa berpuasa. Contohnya orang yang terbiasa puasa itu misalnya apa? Ada orang setiap harinya puasa Senin Kemis, misalnya, ya, puasa Senin Kamis, atau puasa Daud, sehari puasa sehari enggak. Nah, kemudian jatuh pada tanggal 30 Sya'ban misalnya, hari yang diragukan ini sudah masuk Ramadan atau belum. Bagi orang yang sudah terbiasa melaksanakan puasa seperti ini, boleh dia melaksanakan puasa. Dia tidak mendapatkan hukum makruh. Karena apa? Karena Allah menginginkan orang itu melakukan sesuatu itu dengan konsisten, dengan istiqomah. Artinya apa? Kalau dia sudah terbiasa puasa Senin Kemis, tanggal 30 Sya'ban itu bertepatan dengan hari Kamis misalnya atau hari Senin, maka meskipun itu yaumis syak, hari yang diragukan, itu tidak mendapatkan hukum makruh. Karena apa? Karena agar dia terbiasa melakukan kebaikan. Ya, jadi orang yang sudah terbiasa misalnya puasa Senin Kamis, puasa Daud misalnya, pas tanggal 30 Sya'ban maka tidak apa-apa, tidak dimakruhkan. Nah, ini artinya apa? Pelajaran bahwa dalam Islam itu orang yang baik itu adalah orang yang senantiasa konsisten dalam kebaikannya. Ya, kalau ada orang misalnya kita hari ini bulan Ramadan, ya, menghatamkan Al-Quran, maka sebaiknya kalau 1 bulan Ramadan bisa menghatamkan, jangan kemudian cukup 2 hari khatam, habis itu bablas, hari ketiga sampai seterusnya nggak ngaji. Sebaiknya itu sedikit nggak apa-apa, yang penting konsisten. Ya, misalnya setiap hari kita sholat, misalnya setiap 5 waktu baca Quran 1 halaman misalnya, itu lebih baik, ya, 1 halaman terus, itu lebih baik daripada langsung habis sholat khatam, habis itu nggak baca Quran lagi. Nah, maka yang paling baik itu adalah konsisten terus menerus. Nah, di sini maka hukum puasa yaumis syak yang tadinya makruh bagi orang yang sudah terbiasa puasa, maka tidak hukumnya makruh. Kita lanjutkan hadisnya. Wa an Ammar bin Yasir, dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu qol, man shamal yauma alladzi yushakku fihi, barang siapa yang berpuasa pada hari yang diragukan, faqad asa Abul Qasim, maka orang itu mengingkari Abul Qasim, yaitu Nabi Muhammad. Abul Qasim itu, ya, Nabi Muhammad maksudnya, karena Nabi Muhammad punya anak Qasim, ya, Qasim itu, nah, sehingga beliau disebut dengan Abul Qasim, ya. Dzakarahu Al-Bukhari ta'liqan wa sallallahu al-khamsa sahih Ibnu Khuzaimah Ibnu Hibban. Jadi orang yang puasa pada hari yang diragukan tanggal 30 itu maka termasuk yaumis syak, dan orang yang melakukannya maka dia termasuk orang yang mengingkari atau bermaksiat atau membangkang kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kalau tanggal 30 Ramadan? Yaumis syak itu apakah termasuk Ramadan? Tidak. Ramadan itu, ya, 30 Ramadan tidak termasuk yaumis syak. Nanti kita kemungkinan besar bahwa NU dan Muhammadiyah atau pemerintah dengan Muhammadiyah itu berbeda lebarannya. Ya, kalau Muhammadiyah sudah menetapkan hari Jumat tanggal berapa itu? 20 ya. 21 April, ya, itu sudah 1 Syawal. Tapi kemungkinan besar itu pemerintah maupun ormas yang menggunakan ru'yah itu tidak akan bisa melihat ru'yah, karena hilal
posisinya itu masih di bawah 1 derajat, tidak mungkin bisa dilihat ya. Nah, tetapi Muhammadiyah sudah menetapkan bahwa Ramadannya hanya 29 hari saja. Nah, maka kita kemudian, wah itu berarti puasa tanggal 30 Ramadan berarti yaumis syak itu nggak boleh. Nah, tidak seperti itu. Karena apa? Karena yang dimaksud yaumis syak itu yaumis tsalatsina min Sya'ban, yaitu tanggal 30 bulan Sya'ban saja. Ya, apalagi kemudian ada orang ya akhirnya kemudian tanggal 30 nanti hari kan karena Lebaran itu kalau versi pemerintah kemungkinan hari Sabtu, kemudian ada orang lebarannya ikut pemerintah tapi puasanya ikut Muhammadiyah. Misalnya tanggal 29 dia sudah nggak puasa tapi nggak sholat id gitu ya, artinya dia nggak puasa tapi idnya besok. Nah itu nggak boleh. Karena apa? Karena berarti dia tidak konsisten. Ya, kalau mau ikut Muhammadiyah nggak apa-apa, ada dalilnya. Mereka kenapa kemudian sudah menetapkan? Karena mereka mempunyai prinsip ada yang disebut dengan wujudul hilal, ya, adanya hilal. Hilal itu yang penting berada di atas ufuk, mau berapa derajat saja, mau dilihat atau tidak bisa terlihat. Bagi Muhammadiyah itu sudah masuk tanggal baru, ya. Nah itu sebabnya maka mereka menetapkan 1 Syawal itu hari Jumat. Tapi kalau pemerintah maupun ormas yang menggunakan ru'yatul hilal yang harus bisa dilihat ya hilalnya itu, maka hari Sabtu kemungkinan. Jadi yang nggak boleh itu kemudian Jumatnya nggak puasa tapi lebarannya ikut hari Sabtu, ini nggak boleh ya. Nah, lebih nggak boleh lagi kalau ada orang Ramadannya nggak ikut puasa, cuman ikut lebarannya doang. Nah itu lebih nggak boleh lagi. Udah begitu takbirannya paling kenceng lagi. Udah sebulan nggak puasa, takbirannya paling kenceng. Baik, kita lanjutkan. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza ra'aitumuhu fasumun. Nah, ini dasarnya ya. Idza ra'aitumuhu, jika kalian melihat hilal ya, melihat tanggal 1 fasumu maka puasalah. Wa idza ra'aitumu, kalau kalian melihat lagi fa'aftiru maka berbukalah. Maksudnya yang pertama melihat itu ketika Ramadan, yang kedua melihatnya ketika Syawal. Jadi kalau melihat tanggal 1 bulan Ramadan ya, melihat hilal maka berpuasalah. Nah, kalau kemudian melihat lagi nanti bulan Syawal ya, melihat hilal bulan Syawal maka berbukalah, maksudnya berhari raya Idul Fitri lah kalian. Fa in humma alaikum, kalau kalian tertutup ya oleh mendung, faqduru lahu, maka tetapkanlah tanggal itu, maksudnya disuruh menggenapkan menjadi 30. Nah ini menjadi dasar bahwa orang melaksanakan ibadah di dalam Islam itu semuanya berdasarkan kalender Hijriah. Semuanya itu berdasarkan hitungan bulan, bukan hitungan peredaran matahari, bukan kalender Syamsiyah, tetapi kalender Qamariyah. Semuanya ya, usia akil balik ya, orang melaksanakan ibadah haji ya, semuanya ya, semua dalam Islam itu hitungannya adalah hitungan kalender Hijriah. Biasanya kita itu seringkali mendengar ya cerita Nabi Muhammad usianya berapa tahun? 63 tahun. Abu Bakar usianya berapa? Meninggal atau wafat usia 63 tahun. Umar bin Khattab usia 63 tahun. Utsman bin Affan meninggal usia 82 tahun. Ali bin Abi Thalib meninggal usianya 63 tahun. Orang mulia 5 orang ini yang mulia usianya meninggalnya semua 63 tahun kecuali Utsman bin Affan. Utsman sampai 82 tahun. 63 tahun, 82 tahun itu usia hitungan kalender Hijriah. Kalau kalender Qamariyahnya, kalender Syamsiyahnya ya, itu kira-kira 61 lebih beberapa bulan saja. Jadi siap-siap kalau sudah 61. Ya. Jadi tidak 63 tahun, kita populernya kan 63 tahun ya. Padahal di kita kalender yang dipakai itu kalender Masehi. Kalau seandainya kalender Masehi, jadi kurang kira-kira satu tahun lebih ya.
Jadi dalam 63 tahun itu kira-kira ada 1 tahun lebih ya selisihnya ya. Jadi itu. Jadi semuanya. Nah, kita kembali bahwa orang melaksanakan ibadah puasa, orang melaksanakan Idul Fitri dasarnya harus melihat hilal. Nah, ini Nabi menyatakan ya. Jadi kalau kalian melihat hilal maka puasalah, bukan kemudian hitunglah, hisablah gitu ya. Tetapi jika kalian melihat hilal. Jadi dasarnya adalah karena melihat hilal, bukan karena kemudian secara hitung-hitungan ilmu hisab, ilmu falak ya, posisi hilal itu sudah di atas ufuk, maka ya sudah masuk bulan baru. Enggak. Nabi itu menyatakan jika kalian tertutup oleh mendung, meskipun hilal itu mestinya ya, taruhlah tanggal nanti hari Jumat tanggal berarti hari Kamis ya. Ya hari Kamis Ramadan tanggal 20 itu misalnya, taruhlah posisi hilal itu harusnya itu sudah 6 derajat. Sangat mungkin kayak kemarin awal Ramadan ini kita bersama karena posisi hilal itu sudah di atas 6 derajat ya. Pasti bisa dilihat karena kriteria bisa dilihat itu sekarang 3 derajat ya. Artinya 3 derajat itu kira-kira tiga jari kita gini ya. Di atas ufuk itu, nah posisi hilal kalau sudah di atas ini berarti ini sudah 3 derajat. Kalau 2 jari berarti 2 derajat ya. Nah kalau 3 derajat ya, misalnya bulan harusnya bisa dilihat misalnya 5 derajat, tapi ternyata nggak terlihat karena mendung, maka Nabi menyatakan fakdurulah, maka genapkanlah ya, genapkan hitungan yang tidak tadi 29 itu menjadi 30 hari ya. Artinya apa? Berarti dasarnya itu karena melihat, bukan karena hitung-hitungan ya. Wali muslimin menurut Imam Muslim fa in uhmiya alaikum faqturu lahu 30 ya. Kalau kalian tertutup oleh mendung ya, seluruh dari Papua sampai Aceh misalnya tertutup mendung, nggak ada terlihat sama sekali bulan itu ya, faqturu lahu 30, maka tetapkanlah ya Sya'ban atau Ramadan itu menjadi 30 hari ya. Walil Bukhari menurut riwayat Imam Bukhari fa akmilul iddata 30, yaitu genapkanlah atau sempurnakanlah bilangannya menjadi 30. Artinya kalau tidak terlihat maka menjadi 30 ya. Walahu fi hadits Abi Hurairah fa akmilu iddata Sya'ban 30 ya. Maka sempurnakan hitungan Sya'ban itu menjadi 30 hari ketika tidak terlihat, ketika tertutup oleh mendung, tertutup oleh awan. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal taro'an nasu al-hilala, ada beberapa orang yang melihat hilal. Fa akhbartu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka aku mengkhabarkan kepada Nabi, anni ra'aituhu, bahwa sesungguhnya aku melihat hilal itu. Fasoma, maka Nabi kemudian berpuasa, wa amaron nasa bisyamihi, dan Nabi memerintahkan orang untuk berpuasa. Hadis ini menjadi dalil bahwa penetapan puasa, penetapan Idul Fitri itu domain dari pemerintah, bukan ormas. Ya, bukan ormas. Ya, jadi ini dasarnya. Karena apa? Hadis ini dari Ibnu Umar itu dan orang-orang melihat hilal. Kemudian saat melihat hilal itu dilaporkan kepada Nabi. Jadi bukan kemudian langsung ngumumin Ibnu Umar kemudian karena saya melihat hilal maka sekarang berarti sudah Ramadan. Enggak. Ya, mekanismenya adalah orang yang melihat hilal itu kemudian memberitahu ya, dalam hal ini memberitahu Nabi sebagai pemimpin negara ya. Maka orang itu kemudian melaporkan kepada Nabi, maka Nabi kemudian memerintahkan orang untuk berpuasa. Nah, inilah yang dijadikan dalil ya, bahkan di seluruh negara Islam di dunia itu ya, hanya Indonesia yang setahu saya, hanya Indonesia yang kalau lebaran maupun puasa itu ada perbedaan ya. Kalau di negara-negara lain itu nggak boleh ada yang menetapkan. Yang menetapkan itu adalah domain pemerintah ya. Di Mesir, di Mekah ya, di Maroko, Sudan maupun yang lain, semua itu yang menetapkan pemerintah. Jadi nggak boleh ada orang berbeda, itu nggak boleh
ya. Cuman di Indonesia karena kita ini menjunjung tinggi demokrasi gitu ya, kebebasan, jadi akhirnya ya kebablasan. Ya, jadi akhirnya ada satu ya yang menetapkan, bahkan ada yang 2 hari sebelum Ramadan aja ada yang sudah melaksanakan puasa, sudah masuk bulan Ramadan 2 hari sebelumnya ya. Nanti juga begitu, biasanya kan di mana itu, Sumatera Barat, terus ada di Sulawesi ya. Nah, itu kadang-kadang yang berbeda. Jadi sekali lagi bahwa penetapan Ramadan, penetapan Idul Fitri itu adalah domain pemerintah ya. Sebagaimana Ibnu Umar ketika melihat ya, orang-orang ketika melihat kemudian melaporkan kepada Nabi, Nabi baru kemudian memerintahkan untuk berpuasa. Jadi maka kemudian ada sidang Kementerian Agama itu isbat ya, penetapan. Karena apa? Karena setelah masuk berbagai tim ru'yah, kemudian diolah oleh Kementerian Agama, baru Kementerian Agama mengadakan sidang isbat ya, atau penetapan ya. Nah, ini adalah sudah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Jadi mereka yang melihat hilal lapor kepada pihak yang berkuasa ya, dalam hal ini pemerintah ya. Nah, kemudian pemerintah yang menyuruh orang untuk melaksanakan ibadah puasa. Nah, enaknya jadi rakyat itu begitu. Jadi misalnya begini ya, ada orang taruhlah misalnya ketika dia harusnya puasa nih ya, misalnya kemarin kan puasa hari Kamis ya. Nah, kemudian karena tidak ada orang yang melihat, ya tidak ada yang melihat, akhirnya pemerintah menetapkan bahwa 1 Ramadan itu hari Jumat misalnya, hari Jumat, harusnya hari Kamis puasanya itu. Tetapi ditetapkan oleh pemerintah hari Jumat puasanya, maka orang yang harusnya tanggal 1 mereka nggak puasa itu, mereka tidak mendapatkan dosa. Yang nanggung dosanya adalah pemerintah. Jadi pemerintah yang menetapkan itu yang menanggung dosanya. Maka ini berbahaya penetapan itu, karena apa? Karena nanti resikonya kalau seandainya salah, maka dia yang menanggung. Rakyatnya yang ngikuti nggak kena dosa. Karena apa? Karena memang rakyat itu ya disuruh ngikut saja, ya, ngikut apa yang ditetapkan. Ya, kecuali kalau misalnya pemerintah itu memang semena-mena ya, ada orang laporan melihat hilal nggak diterima, ada banyak yang sikoh ya, yang orang-orang terpercaya, orang adil, kemudian lapor ke pemerintah nggak mau, pokoknya nggak boleh, udah ditetapkan misalnya 1 Ramadan hari Jumat, nggak mau hari Kamis ya, pas kebetulan pimpinannya ulang tahun misalnya hari Kamis itu ya, nggak bisa makan nanti, kemudian Ramadan Jumat saja, misalnya, kecuali kalau begitu ya nggak boleh ya itu. Baik, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna a'rabiyan, sesungguhnya ada a'rabi, orang-orang dari Arab Badui, jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mendatangi Nabi, faqala, dan dia berkata, inni ra'aitul hilal, ya Rasul, aku sudah melihat tanggal 1 ya, tanggal 1 Ramadan maksudnya. Faqala, Nabi kemudian bersabda, atasyhadu an la ilaha illallah, apakah kamu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah? Qala na'am. Atasyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya, kamu bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul Allah? Qala na'am, ya, aku bersaksi. Fa'adzana fin nas, faqala, Nabi kemudian bersabda, fa'adzin fin nas ya Bilal, wahai Bilal, umumkan ya, kumandangkan, maksudnya umumkanlah ya, orang-orang, ya Bilal, wahai Bilal, ayyasumu ghadan, agar orang-orang itu melaksanakan puasa besok. Maksudnya apa? Bahwa kalau melihat hilal ya, kalau melihat hilal tanggal 1 Ramadan itu boleh cukup 1 orang ya, asal orang itu adil dan dia mau disumpah. Maka Nabi bertanya, atasyhadu alla ilaha illallah, atasyhadu anna Muhammad Rasulullah. Artinya orang yang melihat hilal itu meskipun misalnya di Indonesia hanya 1 orang, dan 1 orang itu orang yang adil, dia berani disumpah, maka orang tersebut ya kesaksiannya diterima. Ya, kesaksiannya diterima. Artinya apa? Maka menjadi penetapan, boleh pemerintah itu menetapkan walaupun dasarnya hanya 1 orang, asal orang itu adil.
Nah, tapi kalau banyak orang tapi tidak adil, pemerintah boleh menolak kesaksian itu. Persis seperti beberapa tahun yang lalu, ketika Idul Fitri tidak bareng ya. Ada katanya di Madura, kemudian di Cakung ya, di Jakarta itu melihat hilal. Nah, kesaksian banyak orang yang melihat, ternyata ketika ditelusuri yang dilihat itu bukan hilal tetapi planet Merkurius ya. Jadi karena ketika saat hilal itu muncul, itu kadang-kadang orang yang nggak ngerti ya, kalau di Madura bahkan katanya itu ternyata yang dia lihat itu sinar lampu ya, lampu kapal ya di tengah laut itu. Nah, karena apa? Karena posisinya kalau berdasarkan ilmu hisab kan akan kelihatan posisi hilal itu ada di berapa derajat ya dari terbenamnya matahari. Jadi nggak mungkin misalnya kalau harusnya hilal dilihat di sini, orang yang di Cakung maupun di Madura lihatnya itu sebelah jauh dari titik sudut derajat matahari ketika terbenam itu. Nah itu nggak mungkin. Ya, nah walaupun ini banyak orang yang melihat, kalau tidak persis seperti yang ditetapkan ilmu hisab, maka itu boleh ditolak. Ya, jadi boleh ditolak. Nah, tapi kalau orangnya adil, orangnya benar, memang sesuai, maka itu diterima ya, meskipun kesaksian hanya satu orang. Tapi itu untuk puasa Ramadan. Tapi kalau untuk buka, maksudnya untuk Idul Fitri, minimal harus 2 orang. Jadi kalau untuk menetapkan 1 Ramadan boleh dengan 1 orang adil, tapi kalau untuk berbukanya, maksudnya untuk Idul Fitri, harus minimal 2 orang, nggak boleh untuk 1 orang. Nanti pertanyaannya, kalau ada 1 orang, misalnya nih, ada melihat hilal itu 1 orang, ya, ketika Idul Fitri misalnya, ya, kan nggak diterima itu. Bagaimana hukumnya? Apakah dia kemudian tetap puasa yang melihat hilal itu atau boleh berbuka? Dalam pandangan jumhur ulama menyatakan orang itu jika kesaksiannya ditolak maka dia mengikuti jamaah. Artinya apa? Mengikuti pemerintah. Walaupun dia melihat hilal, ya, lihat hilal. Karena apa? Karena hanya 1 orang. Sehingga pemerintah misalnya kemudian menolak ya, ada orang yang bersaksi bahwa melihat hilal karena hanya 1, karena tadi kalau mulai Ramadan itu boleh 1 orang, tapi kalau mengakhiri Ramadan minimal 2 orang. Nah, ternyata hanya 1 orang, maka dia juga tetap harus ikut puasa. Ya, jadi tidak boleh. Orang saya sudah melihat hilal, walaupun saya kesaksian ditolak, saya tetap nggak mau puasa. Misalnya begitu, nggak boleh. Ya, karena apa? Karena puasa itu kata Nabi adalah hari di mana kebanyakan orang puasa. Begitu juga hari raya. Hari raya itu adalah di mana orang al-fitru yauma yafturun nas, yaitu ketika orang banyak yang tidak puasa. Artinya berarti mengikuti orang banyak. Jangan kemudian bikin sendiri-sendiri ya itu. Wa an Hafsah ummul mukminin, dari Hafsah ummul mukminin anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man la yubayyit siyam qabla al-fajr fala siyama lahu. Siapa yang tidak niat puasa pada malam harinya maka puasanya tidak sah. Nah, ini puasa kaitannya puasa fardu, maka kita biasanya kemudian niat ya. Karena puasa fardu itu harus niatnya pada malam hari ya. Menurut Imam Syafi'i niatnya itu setiap malam. Jadi tidak boleh kemudian niat gelondongan, niat langsung pokoknya saya niat puasa selama 1 bulan penuh. Kecuali Imam Malik. Kalau Imam Malik membolehkan ya, maka biasanya ketika awal Ramadan malam pertama itu kemudian diajak ya jamaah itu untuk niat ya, nawaitu shauma ghadin an jami'i syahri ramadhana ya, saya niat puasa selama 1 bulan penuh Ramadan ini, ada hasanata lillahi ta'ala. Nah itu boleh jaga-jaga, antisipasi kalau ada orang kemudian malam lupa tidak niat. Nah, niatnya itu kapan? Semenjak matahari terbenam. Jadi sudah masuk berbuka misalnya, kemudian kita niat nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadisanati lillahi ta'ala, maka boleh.
ya. Mulainya adalah mulai ketika maghrib. Jadi tidak harus ketika habis sholat tarawih kemudian niat, enggak, ya. Jadi niatnya itu dimulai sejak terbenamnya matahari sampai sebelum fajar. Nah, bagaimana hukumnya ketika ada orang lupa tidak niat? Orang yang lupa tidak niat maka puasanya batal, tetapi orangnya wajib puasa. Jadi jangan kemudian, wah kok nggak puasa? Saya tadi malam nggak niat. Akhirnya kemudian ngudut pagi-pagi, ngopi, nyeruput. Nggak boleh. Karena orang yang lupa niat di bulan Ramadan itu dia tetap wajib hukumnya untuk puasa. Jadi nggak boleh kemudian nggak puasa. Dia wajib puasa, tetapi puasanya tidak sah. Dia harus qodok nanti, tidak dihitung puasanya karena dia tidak niat pada malam hari. Ya, jadi bukan kemudian ya daripada saya puasa nggak sah, nanti juga akan qodok, ya mending makan dah kalau gitu ya. Akhirnya kemudian mampir ke warteg. Ya, nah itu nggak tahu itu orang-orang yang makan di warteg itu apa karena apa alasannya lupa puasa dari malam nggak niat gitu ya. Jadi orang yang tidak niat itu tetap wajib berpuasa, hanya puasanya tidak sah ya, puasanya nanti harus diqodho ya, itu karena dia tidak kalau puasa wajib ya, jadi kalau puasa wajib harus niatnya pada malam hari ya. Termasuk orang yang melaksanakan puasa qodho, ibu-ibu misalnya bayar hutang puasa, maka puasanya juga harus niatnya harus dari malam hari, tidak boleh ketika siang. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat dakhala Aliun an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dakhala Aliyan an-Nabiy ya. Nabi masuk ke rumahnya Ali dzata yaumin pada suatu hari. Faqala, Nabi bertanya, hal indakum syai'un, apakah kamu mempunyai sesuatu? Qulna, kami kemudian menjawablah, kami tidak punya apa-apa ya Rasul. Qala fa inni idzan shaimun, kalau begitu aku puasa. Tsumma atana yauman, kemudian Nabi mendatangi kami suatu hari yang lain. Faqulna, kemudian kami menyatakan dialana haisun ya, kami diberikan bubur ya, diberi hadiah oleh seseorang, ada makanan ya. Faqala, Nabi kemudian menyatakan hari ini ya, bawalah kepadaku. Falaqad asbahtu shaiman, tadi aku niat mau puasa. Jadi kalau puasa sunnah orang boleh niatnya itu siang hari. Bahkan kalau puasa sunnah, seandainya ada orang tadinya niat puasa, kemudian karena satu dan lain hal kemudian tidak puasa, maka boleh. Ya, menurut Imam Syafi'i, karena dasarnya hadis ini ya. Hadis ini menjadi dasar bahwa kalau puasa sunnah yang penting orang itu belum sampai waktu zuhur. Karena apa? Nabi suatu saat, Nabi tadinya ya tidak ada niat puasa. Nabi pulang dari masjid ya, pulang ke rumah anaknya yaitu Fatimah ya. Itu kemudian Nabi nanya Ali, ada makanan nggak di rumah? Nah, ini Ali menyatakan nggak ada sama sekali. Pada syai itu makanan ringan, tidak makanan berat ya. Apa saja yang bisa dimakan, ya itu namanya syai. Itu kehidupan keluarga Nabi ya, Fatimah dengan Ali itu keluarga yang tidak pas-pasan ya, bahkan sangat kurang ya. Nabi ketika masuk ke rumahnya nggak ada apa-apa, nggak ada sesuatu yang bisa dimakan. Kalau kita kan di rumah kan masih ada snack atau pokoknya yang bisa dimakan pasti ada ya. Nah ini Nabi ini ketika masuk ke rumah anaknya tidak ada satupun yang bisa dimakan. Nabi kemudian idan inni shaimun, kalau begitu aku puasa saja. Tadinya Nabi nggak niat puasa, karena pulang ke rumah anaknya nggak ada makanan, beliau puasa. Di hari yang lain Nabi niatnya puasa, kemudian nanya adakah sesuatu yang bisa dimakan? Ada ya Rasul, ada orang yang memberi kami makanan bubur atau makanan ringan lah ya. Kemudian Nabi mengatakan, ya udah bawa ke sini. Tadi aku niat puasa, berhubung ada makanan maka aku sekarang tidak puasa. Ini yang dijadikan dalil oleh Imam Syafi'i, kalau niat puasa sunnah itu boleh dibatalkan. Ya, boleh dibatalkan. Bahkan dalam beberapa hal ya, membatalkan puasa sunnah itu lebih baik daripada melaksanakan puasanya. Ya, membatalkan puasa. Saya sering menyatakan ya, sahabat yang sangat getol puasa namanya sahabat Abu Darda. Abu Darda itu siangnya puasa, malamnya sholat tahajud.
bininya nggak pernah disentuh. Ya, Abu Darda itu jadi bersaudara dengan Salman Al-Farisi. Singkat cerita, Salman itu tadinya sahabat yang ngincer istrinya Abu Darda. Jadi dia ini seneng sama perempuan cantik, ya, istrinya Abu Darda ini perempuan cantik. Salman Al-Farisi ini seneng, ya, seneng. Maka dia membawa ya mau melamar ya perempuan itu, ya, karena dia orang Paris, orang Persia, orang Iran, ya, bukan orang Madinah, maka dia tidak berani melamar gadis itu. Dia ajak saudaranya, karena Abu Darda itu saudara orang Ansor, ya. Kalau Salman kan orang muhajirin, orang yang walaupun orang Persia tetapi masuk Islam ketika Nabi masih di Makkah, ya. Kemudian hijrah oleh Nabi dipersaudarakan, ya. Salman Al-Farisi ini dengan Abu Darda, ya. Saat kemudian Salman minta melamar gadis ini, ya, dibawalah Abu Darda, karena Abu Darda asli orang Madinah, ya. Gadis yang dilamar ini orang Madinah. Nah, saat kemudian Abu Darda menyampaikan bahwa saudaranya Salman Al-Farisi mau menikah, ya, mau seneng dengan anak gadis bapak, maka izinkanlah kami melamar. Nah, ternyata singkat cerita lamarannya Salman ini ditolak, ya. Abu Darda yang ngomong tadi, tetapi ibunya gadis ini setelah berunding itu kalau yang melamar itu Abu Darda, maka lamarannya diterima. Jadi nggak mau lamarannya Salman Al-Farisi, ya, padahal Abu Darda menjadi juru bicaranya, wakilnya, yang diterima kalau seandainya, malah dia menawarkan, kalau seandainya engkau Abu Darda mau dengan anakku, maka aku akan menikahkan dengan anakmu, menikahkan anakku denganmu. Hebatnya Salman Al-Farisi ini, kalau kita gitu kan mungkin, wah, kurang ajar ini, pagar makan tanaman, ya, akan begitu. Salman Al-Farisi sama sekali enggak. Salman Al-Farisi bahkan uang yang mau diberikan untuk mas kawin orang gadis cantik ini semuanya diserahkan ke Abu Darda. Wahai Abu Darda, ini uang, ya, uangnya ini aku serahkan, perhiasan aku serahkan, berikanlah mas kawin untuk calon istrimu itu. Hebatnya itu nanti, ya, setelah kemudian menikah Abu Darda dengan perempuan yang dicintainya ini, ya, kemudian Salman Al-Farisi ini berkunjung ke rumahnya Abu Darda. Saat itu istrinya itu kemudian curhat, ya, Abu Darda itu sudah lama tidak berhubungan dengan istrinya. Dia sangat sibuk. Kalau siang selalu puasa, kalau malam selalu tahajud. Gak pernah tidur bareng. Ya, ada di sini yang begitu. Yang ada malah kebalikan. Siang gak puasa, malam gak tahajud, tidur mulu. Gitu. Ya, sampai akhirnya kemudian Salman ini, wah ini gak bener ini Abu Darda ini. Akhirnya saat Abu Darda datang, ya, karena saat itu dia lagi pergi, kemudian ditanya dari mana dia kerja dan seterusnya. Nah, setelah itu pas siang hari, ya, Salman diberi makan oleh Abu Darda, ya, dikasih makan. Kata Salman, terus kamu kok nggak ikut makan? Abu Darda menyatakan, aku sedang berpuasa. Salman menyatakan, puasa apa? Puasa sunnah. Kamu tahu, menghormati tamu itu hukumnya wajib. Terus, ya kalau begitu, kamu harus makan. Aku tidak mau makan sebelum kamu juga ikut makan bersamaku. Akhirnya Abu Darda nyerah. Ya udah. Akhirnya yang tadinya puasa, Abu Darda tadinya niat mau puasa siang hari karena menjamu tamu. Salman Al-Farisi tidak mau makan kalau tidak ditemani oleh Abu Darda, maka Abu Darda kemudian tidak puasa. Dia batalkan puasa. Ini menjadi dalil bahwa orang yang berpuasa sunnah itu boleh jadi ketika dia membatalkan puasanya itu lebih baik daripada dia puasa. Karena apa? Menghormati tamu itu hukumnya wajib, sedangkan puasanya hukumnya sunnah. Tapi jangan kemudian kita taruhlah nanti habis Ramadan kemudian puasa Syawal, niat puasa Syawal. Kemudian saya lebaran deh ke tetangga gitu. Disuruh makan. Ya kan disuruh makan ya. Saya batalin aja puasanya. Itu nggak boleh. Kalau itu berarti udah niat itu.
ya, itu nggak boleh, itu namanya ngincer, ya. Sudah ngincer. Oh, saya sudah puasa, tadi udah niat puasa karena menghormati tamu, ya, disuruh oleh tuan rumah itu hukumnya wajib, maka ya udah saya batalkan puasanya. Nggak boleh begitu, ya. Karena itu ada niat. Yang boleh itu kalau tidak ada niat, ya, artinya tidak direncanakan itu, ya, itu. Baik, kita lanjutkan. Wa an Sa'd bin Sa'id radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalun nasu bi khairin, ya. Orang manusia itu terus menerus dalam kebaikan ma'ajjalul fitrah, selama mereka itu menyegerakan berbuka, ya. Jadi berbuka puasa itu sebaiknya takjil. Takjil itu menyegerakan, jangan kemudian berlama-lama. Tetapi menyegerakan di sini itu adalah kalau sudah pasti bahwa sudah beduk maghrib. Jangan kemudian baru menduga, kemudian langsung minum, langsung makan. Enggak, ya. Jadi maksudnya menyegerakan berbuka itu kalau sudah dipastikan memang waktu maghrib. Kalau sekarang kan sudah banyak, ya, jam, ya, ada alarm otomatis, ya, waktunya maghrib, maka langsung kemudian secara otomatis ada adzan misalnya. Tapi kalau tidak ada, baru menduga, nggak boleh. Atau ada tetapi ngaco misalnya gitu, ada masjid belum waktunya maghrib, ya, masih kurang 2 menit 3 menit sudah azan, langsung orang kemudian berbuka. Nah, ini orang yang berbuka seperti ini batal puasanya, ya, kalau belum maghrib. Maghrib itu meskipun kurang 1 detik sekalipun, kalau belum maghrib ya belum, ya, tetap batal, ya. Artinya apa? Kalau ada azan maka pastikan bahwa itu memang sudah maghrib. Karena apa? Resikonya kalau ada orang yang kemudian berbuka gara-gara ada azan itu, maka orang tersebut jadi puasanya batal. Ya, nggak bisa kemudian yang berbuka itu, ya kan salah sendiri kenapa dia azan, jadi saya kiranya udah maghrib. Nah, nggak bisa begitu, ya. Hukum Islam itu bukan karena orang lain, ya, karena kita sendiri, ya. Maka pastikan bahwa itu adalah sudah maghrib. Ya, jadi kalau belum maghrib jangan, ya, apalagi kemudian maghribnya ada kadang-kadang itu masjid yang suka mungkin, ya, jamnya kecepatan gitu, ya, akhirnya kemudian azan duluan. Jadi pastikan bahwa waktu maghrib itu benar-benar sudah masuk, baru kemudian melaksanakan berbuka. Nah, yang sering saya sampaikan bahwa doa kemarin itu, ya, doa berbuka itu dilaksanakannya setelah berbuka. Jadi Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin, atau doa dzahabat dzama wa abtallatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Doanya itu dibaca setelah berbuka, ya, bukan sebelum berbuka. Kadang-kadang kan ada orang yang jadi sebelum berbuka belum minum baru membaca doa Allahumma laka sumtu, ya. Doanya dibaca setelah berbuka. Jadi minum dulu, ya, bismillahirrahmanirrahim, misalnya minum air putih atau makan kurma 1 biji. Nah, baru setelah itu, ya, kemudian berdoa Allahumma laka sumtu atau doa dzahabat dzama wa abtallatil uruq, ya. Jadi sekali lagi doanya dibaca setelah berbuka, bukan sebelum berbuka. Karena doa itu artinya, ya Allah, karenamu aku berpuasa, denganmu aku beriman, dan atas rizkimu aku berbuka. Nah, kalau dia belum berbuka, kok dia bilang atas rizkimu aku berbuka, padahal dia belum berbuka. Apalagi hadis Nabi mengajarkan doa zahabat dzama'u, telah hilang dahaga. Orang belum minum kok telah hilang gimana? Ya, wabtallatil uruku, dan kerongkongan, ya, sudah basah padahal dia belum minum. Maka doanya itu dibaca setelah makan, setelah minum, ya, bukan sebelumnya, ya. Jadi akibal fitri, kalau dalam kitab-kitab itu disebutkan doa Allahumma laka sumtu atau doa berbuka itu dibaca setelah berbuka. Jadi makan, ya, bukan makan 1 piring baru doa, enggak. Maksudnya takjil tadi itu, ya, menyegerakan berbuka tadi itu, takjilul fitri. Setelah makan 1 korma, nah baru berdoa Allahumma laka sumtu. Minum 1 gelas air misalnya, maka kemudian berdoa. Wali Tirmidzi min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allahu azza wa jalla
qala Allahu azza wa jalla ahabbu ibadi ilayya ajaluhum fitron. Ya, kata Allah ya dalam hadis qudsi, hambaku yang paling aku sukai adalah orang yang paling menyegerakan dalam berbuka. Artinya cepat-cepat berbuka. Jangan kemudian saya belum lapar, belum haus, ya udahlah, nggak apa-apa, nanti habis sholat isya aja baru makan, baru minum. Nggak boleh begitu ya. Karena yang paling dicintai oleh Allah dari hambanya yang berpuasa itu adalah mereka yang menyegerakan berbuka. Ya, jadi bukanya disegerakan. Cukup barangkali sampai di sini dulu, insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ada yang mau tanya atau ditunda dulu pertanyaannya? Cukup ya. Kita tutup taklim kita pada pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.